dengan memperlihatkan Rayman yang sedang mengeluarkan sebuah chip yang berada di dalam dadanya. Kemudian scene berpindah di mana Park, seorang kepala negosiator dari perusahaan Dynamic System, namun keluarga korban yang masih marah pun melakukan hal seperti ini. Park kemudian menjelaskan bahwa ia hanya bertugas sebagai negosiator dengan harga yang terendah. Meskipun ia tidak tega karena ia sendiri juga pernah mengalami demikian di mana anak dan istrinya 10 tahun lalu tewas karena jatuhnya pesawat. Kemudian beberapa keluarga korban disebutkan dari korban jatuhnya pesawat. Seorang pria gendut yang kehilangan istrinya yang baru saja hamil karena pertama mereka. Kemudian terlihat juga istri co-pilot dan juga seorang pria bernama Pilsan yang membesarkan adiknya seperti layaknya anak sendiri. Kemudian Go-hye keluar karena seseorang menelponnya dan disusul dengan kehadiran Gun yang sudah sempoyongan. Ia kemudian masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa pesawat sebenarnya dibajak oleh seseorang dan ia berhasil selamat. Kemudian semua orang menganggap bahwa ia sudah gila. Namun Gun memiliki saksi yaitu Go-hye yang saat itu ia melihat mengejar Rayman. Laptop yang berisikan video rekaman Hun di pesawat pun ditunjukkan. Namun di sana sosok Rayman kurang jelas sehingga Go-hye menyarankan untuk melihat kembali rekaman menggunakan CCTV bandara. Namun saat mereka semua di bandara kembali, wajah Rayman di sini sudah berubah, tidak sama dengan yang ditunjukkan Gun di dalam videonya. Lalu mereka semua pun tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gun sehingga di sini Gun nampak kesal dan meyakinkan mereka kembali. Ia mengatakan bisa saja kelompok mereka sudah meretas CCTV di bandara. Namun tetap saja orang-orang tak peduli dan menganggap bahwa Gun sudah sangat stres karena kehilangan ponakannya. Scene berpindah di mana seorang wanita mendatangi Rayman. Disangka Go-hye namun ternyata bukan. Wanita tersebut adalah Bu Sura. Ia menyerahkan dokumen yang berisikan identitas milik Chaldal Gun. Lalu seseorang yang bernama Samael menyuruh Rayman untuk pulang demi keselamatannya. Namun Rayman menolaknya karena hal ini akan memperburuk citra di dalam hidupnya. Di dalam hotel, Gun menyalin video tersebut ke sebuah flash disk dan kemudian ia menyimpan laptopnya kembali ke brankas. Dan kemudian tiba-tiba saja seorang berjubah hitam masuk ke sana dan mencoba mengambil laptop tersebut. Gun kemudian pergi ke apartemen Go-hye yang ternyata pintunya sudah terkunci. Gun berniat masuk dengan cara naik ke atas. Namun kemudian tiba-tiba saja dari arah belakang Go-hye datang dan menodongkan pistolnya. Gun menyangka bahwa Go-hye juga termasuk sindikat teroris. Dan saat Gun berhasil mengambil pistol tersebut, ternyata tidak berisikan peluru. Dan di sana Go-hye diikat lalu Gun mencari seluruh data-datanya untuk mengungkap siapa Go-hye tersebut. 무단 주거 침입에 감금. Dan setelah mencari barang-barang Go-hye, Gun menemukan sebuah tanda pengenal yang ternyata dia adalah seorang badan intelijen nasional. Kemudian seorang komandannya yang bernama Min Jae-sik menelpon Go-hye dan mengatakan apresiasinya atas kerja kerasnya selama ini. 됐다. 수고 많았다. 근데 저는 언제 복귀하는 겁니까? Gun pun sadar dan percaya bahwa Go-hye adalah anggota dari intelijen negara. Dan setelah ikatannya dilepas, Go-hye kemudian melakukan hal ini kepada Gun. Sebelum pergi, Gun memberikan sebuah flash disk dan meminta bantuan Go-hye untuk menemukan siapa dalang di balik ini semua. Setelah keluar, Gun melihat sebuah mobil yang di dalamnya terdapat seseorang yang sangat mencurigakan. Di dalam rumah, Go-hye kembali melihat isi rekaman yang diberikan Gun kepadanya. Dan kemudian ia meminta bantuan teman intelijennya yang bernama Hwasuk untuk memperjelas kata yang dikatakan Rayman di dalam pesawat itu. Dan kemudian Hwasuk menyalin video tersebut ke dalam flash disknya. Presiden kemudian mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan Sekretaris Negara. Dan usut punya usut pertemuan tersebut membahas rencana pembelian pesawat jet tempur Korea. Dan sangat mengagetkan di mana Menteri Pertahanan mengungkapkan bahwa seharusnya negara membeli pesawat F-70. Dan kemudian perbedaan pendapat tersebut jelas terlihat di mana sang sekretaris mengatakan
jika negara harus mempertimbangkan dari opini publik. 될 수 있겠어. 사람 고쳐 쓰는 거 아니죠? Scene berpindah di mana keluarga korban menuju ke pantai Maroko untuk mengenang keluarga mereka yang sudah meninggal. Dan di situ terlihat juga Gun yang sepertinya belum menerima kematian dari keponakannya tersebut. Di sebuah acara lelang pembelian pesawat jet tempur, para publik menyarankan agar Dynamic System mengundurkan diri dari acara tersebut karena mereka sudah dianggap gagal dalam memantapkan kepercayaan mereka. Mendapatkan sebuah celah, Jessica Lee malah membuat Dynamic System tambah anjlok dan berharap perusahaannya lah yang menang dalam tender ini. Go-hee kemudian menelpon kepala badan intelijen psikologis yang bernama Gang dan diketahui mereka mendatangi tempat lokasi kejadian di mana saat Michael dinyatakan bunuh diri. Dan di sini opini di season pertama adalah salah, yang telah menganggap bahwa Go-hee lah yang telah membunuh dari Michael. Dan terungkap bahwa Michael adalah teman dari ketua gang di CIA dulu, dan itu sangat tidak mungkin jika Michael melakukan bunuh diri. Ketua gang lalu menanyakan tentang Michael kepada Jessica Lee dan kenapa ia bunuh diri. Si Jessica lalu mengatakan bahwa ia mengalami banyak masalah dengan rekan wanitanya. Kemudian scene berpindah di mana Gun sedang menghubungi temannya untuk menyebarkan video rekaman saat Hun di dalam pesawat ke situs internet agar semakin banyak orang yang dapat melihatnya. Namun ia sangat terkejut di mana file yang telah ia simpan di drive semuanya telah hilang. Dan begitupun saat ia pulang ke kamarnya, di mana laptopnya sekarang sudah hilang. Gun terlambat mengejar orang yang mengambil laptopnya. Namun ia sangat curiga dengan seorang pelayan hotel dan nampak ialah orang yang membantu pencuri mengambil laptopnya. Terjadilah duel seru antar mereka. Dan di saat si pelayan tersebut sudah kalah, ia tetap saja tidak mau mengakui kesalahannya hingga kepolisian Maroko datang dan kemudian menangkap keduanya. Di kantor Badan Intelijen Negara, Hwasuk dan temannya ahli IT mendengar percakapan Raymond dalam bahasa Spanyol, dan temuan tersebut mereka sampaikan ke Go-hee. 내가 다 도로 갖다 놨어. Namun kemudian rekannya di kedutaan besar datang dan mengatakan bahwa Gun telah tertangkap polisi Maroko karena suatu kesalahan. Mereka berdua langsung OTW ke kantor polisi, dan saat itu juga Raymond masuk ke dalam kamar Go-hee dan kemudian mengambil laptop miliknya. Di dalam jeruji besi, Gun nampak mengingat kembali di mana ia kali pertama mengambil Hun saat di panti asuhan. Dan di saat pulang, Hun langsung memandikan dan juga ia mengatakan bahwa ibunya telah membuangnya. Dan ia berharap sang paman tidak melakukan hal yang sama. Gun kemudian dibawa petugas sipir di sebuah ruangan, di mana di sana sudah ada si pelayan restoran dan Go-hee bersama dengan temannya yang sebagai penerjemah. Kemudian si pelaku tetap kekeh membela diri dan mengatakan bahwa ia hanya seorang pelayan yang marah karena dipukuli oleh Gun. Dan karena hal tersebut Gun bertambah marah hingga dirinya sekarang tidak bisa dikendalikan lagi. Pria tersebut akan dibebaskan dan Gun akan kembali menerima hukuman. Namun Gun tak tinggal diam dan kemudian ini yang ia lakukan. Go-hee kemudian kembali ke rumahnya dan di sana ia ditelepon kepala gang dan mengatakan ia disuruh pergi ke ICAO dan menemui seorang dokter yang bernama Kim untuk memeriksa kotak hitam pesawat. Raymond yang berada di dalam rumah bersiap untuk mencekiknya, namun beruntungnya Go-hee tidak jadi masuk dan kemudian langsung pergi ke ICAO untuk menemui Dr. Kim. Kemudian di sana ia diperlihatkan di mana co-pilot sedang berbicara dengan pacarnya dengan bahasa Spanyol. Dan kemudian percakapan tersebut ia cocokkan kembali dengan percakapan Raymond. Dan usut punya usut, percakapan co-pilot tersebut bukan kepada pacarnya, melainkan kepada Raymond untuk mencocokkan jam mereka. Dan terbukti di sini mereka akan melakukan aksi 14 jam mendatang dan co-pilot akan menerima upahnya. Sedangkan Gun di sini dibebaskan teman Go-hee karena ia sudah menembusnya dengan uang sebanyak 1.500 euro dan Gun wajib menggantinya nanti. Dan setelah ia menelaah lebih lanjut, Go-hee menyimpulkan bahwa pesawat telah dibajak oleh teroris. 테러 당한